Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, untuk pertemuan pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari akuntansi sektor publik ya. Tujuan dari pembelajaran akuntansi sektor publik adalah agar memahami ya pengertian dari sektor publik itu sendiri, kemudian menyebutkan karakteristik khas dari suatu organisasi sektor publik, dan yang ketiga adalah dapat menjelaskan implikasi dari karakteristik khas tersebut ya terhadap akuntansi dari sektor publik. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari publik itu sendiri ya. Bahwa pengertian atau istilah publik itu tentunya memiliki makna yang berbeda ya dalam berbagai bidang ilmu ya. Misalnya dalam bidang ilmu ekonomi tentunya akan berbeda dengan pengertian publik di bidang atau ranah politik, hukum ataupun yang lainnya ya. Nah, publik di itu sendiri ya kalau dalam bidang ekonomi itu lebih kepada terkait pada pelayanan ya, berbagai layanan pemerintahan ya terhadap masyarakat. Selanjutnya saya akan bahas mengenai persamaan dari sektor publik dengan sektor swasta ya. Yang pertama adalah bahwa kedua sektor tadi ya, baik swasta maupun publik tadi, merupakan bagian dari integral dari sistem ekonomi ya dari suatu negara dan menggunakan dari sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, bersama yang kedua bahwa kedua-duanya itu menghadapi masalah yang sama yaitu terkait sama kelangkaan dari SDM ya. Sehingga kedua organisasi tersebut itu dituntut untuk dapat menggunakan sumber daya organisasi itu lebih secara ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, bersama yang ketiga bahwa proses pengendalian manajemen ya, termasuk dalam hal manajemen keuangan itu mereka sama ya, yaitu sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Dan yang bersama yang keempat bahwa kedua sektor tadi itu terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang telah diisyaratkan. Nah, tadi kita udah membahas mengenai persamaan. Nah, ini adalah saya akan menjelaskan mengenai perbedaannya ya, baik itu sektor publik dan juga swasta ya. Nah, di sini ada beberapa kategori ya sebagai pembeda. Yang pertama dilihat dari tujuan organisasi ya. Untuk sektor publik itu sendiri itu lebih bersifat non-profit ya. Sedangkan swasta itu kebalikannya ya, profit oriented ya. Kemudian dilihat dari sumber pendanaan. Kalau sektor publik itu berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN ataupun BUMD, dari penjualan aset negara dan seterusnya ya. Dari pendapatan-pendapatan dari pemerintah. Sedangkan swasta ya, itu sumber pendanaannya itu dari pembiayaan, ada dua, pembiayaan internal maupun eksternal. Pembiayaan internal itu berasal dari modal sendiri yang berasal dari laba ditahan, kemudian dari penjualan aktiva. Sedangkan eksternal itu bisa berasal dari utang bank, dari obligasi, ataupun penerbitan saham ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, dilihat dari pertanggungjawaban. Kalau sektor publik, ya pertanggungjawabannya itu lebih kepada masyarakat atau publik. Dan juga parlemen ya, perwakilan dari masyarakat atau publik, yaitu DPR ataupun MPR. Sedangkan dari sektor swasta, pertanggungjawabannya adalah kepada para pemegang saham dan juga kreditor ya. Nah, kemudian perbedaan yang keempat adalah dilihat dari struktur organisasinya. Sektor publik itu lebih birokratis, kaku, dan hierarkis ya. Jadi lebih kepada prosedural lah istilahnya ya. Kalau sektor publik itu selalu segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan swasta kebalikannya. Sektor swasta itu struktur organisasinya itu lebih fleksibel ya, lebih datar, piramid, lintas fungsional. Kemudian yang kelima itu dilihat dari karakteristik anggarannya.
Kalau sektor publik itu terbuka untuk umum, sedangkan swasta itu lebih kepada tertutup untuk publik ya, atau tertutup untuk umum. Nah, kemudian yang keenam ini dilihat dari sistem akuntansinya. Kalau sektor publik itu lebih bersifat cash accounting, sedangkan swasta accrual accounting. Nah, tadi itu adalah perbedaan ya untuk organisasi publik dan juga non-publik atau swasta. Selanjutnya saya akan bahas mengenai definisi dari organisasi sektor publik ya, di mana organisasi sektor publik itu sebagai penyedia barang publik ya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang publik di sini merupakan komoditas dari rivalry ya, bersifat non-rivalry maksud saya, dan juga non-excludability. Yang dimaksud dengan non-rivalry di sini artinya bahwa konsumsi dari satu konsumen itu tidak akan berpengaruh terhadap kesempatan konsumsi untuk konsumen yang lain. Sedangkan non-excludability artinya tidak ada pembeda ya untuk konsumen yang satu dengan yang lain ya. Karena di sini sifatnya itu adalah pelayanan untuk publik, jadi nggak ada perbedaan, semuanya sama pelayanannya atau kesempatannya sama ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik utama dari organisasi sektor publik ya. Yang pertama, karakteristik yang pertama bahwa dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu ya dari suatu organisasi tersebut ya. Seperti tadi ya perbedaannya ya. Kita lihat di perbedaannya bahwa organisasi sektor publik itu tidak bersifat money oriented ya, tapi di sini lebih terkait untuk pencapaian tujuan dari organisasi atau lembaganya ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua dimiliki secara kolektif oleh publik ya, karena memang sifatnya dari organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan kepada publik ya. Kemudian kepemilikan atas sumber daya itu tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Nah, ini adalah salah satu juga yang berbeda dengan swasta ya. Kalau swasta itu bisa kepemilikannya dijual belikan dalam bentuk saham ya. Kalau publik tidak ya. Kemudian karakteristik yang keempat bahwa keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan ataupun operasi itu seringkali didasarkan pada konsensus ya. Karena memang organisasi sektor publik tersebut harus berdasarkan pada ketentuan dan undang-undang serta kebijakan dari pemerintah. Ya. Jenis-jenis dari organisasi sektor publik ya. Di sini yang pertama adalah instansi pemerintah ya, yang kedua adalah organisasi nirlaba baik milik pemerintah ya, BUMN, BUMN, terus kemudian rumah sakit pemerintah maupun yayasan milik pemerintah. Terus kemudian ada organisasi nirlaba milik swasta, diantaranya yayasan swasta, sekolah, universitas milik swasta, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke value of money dari organisasi sektor publik ya. Di mana value of money yang dimaksud di sini merupakan konsep pengelolaan dari organisasi sektor publik ya, yang berdasarkan pada 3 elemen utama ya. Yang pertama adalah elemen ekonomi, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah efektivitas ya. Selain 3 hal tersebut, sebenarnya ada 2 lagi ya. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak hanya 3 tapi 5. Tambahan dari 2 elemen tersebut ya, diantaranya adalah keadilan ya dan juga pemerataan. Pengertian dan ruang lingkup dari akuntansi sektor publik, ya, di mana akuntansi sektor publik itu berkaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Sedangkan yang dimaksud dengan domain publik itu sendiri, domain publik ya itu sendiri memiliki wilayah yang luas dan juga kompleks dibandingkan dengan sektor swasta, ya. Contohnya di sini ya, yang terkait dengan domain publik adalah badan-badan pemerintahan ya, baik pusat maupun daerah,
BUMN, BUMD, ya, yayasan organisasi politik, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Istilah dari sektor publik itu sendiri itu memiliki pengertian yang bermacam-macam. Bisa dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi ya. Tadi sektor publik itu dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan juga hak publik ya. Pada intinya seperti tadi saya jelaskan di awal ya, yang dimaksud dengan sektor publik adalah terkait sama pelayanan ya, pelayanan pemerintah untuk masyarakat ya. Nah, kemudian ada beberapa tugas dan fungsi dari sektor publik ya, yang juga dilakukan oleh swasta. Contohnya adalah layanan komunikasi, penarikan pajak pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik ya. Di sini ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan juga faktor demografi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu secara ringkas ya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yaitu terkait pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan juga pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP maupun GDP-nya. Yang kedua adalah faktor politik, yaitu terkait pada hubungan negara dengan masyarakat, kemudian legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa pada saat tersebut, kemudian ideologi dari suatu negara, elit politik dan juga massa, kemudian jaringan internasional dan juga kelembagaan. Nah, untuk faktor culture ya, itu dilihat dari keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, kemudian sistem nilai yang ada di masyarakat, historisnya atau sejarahnya ya, kemudian sosiologi masyarakat, karakteristik dari masyarakat, dan juga tingkat pendidikan. Selanjutnya adalah untuk faktor demografi, yaitu dilihat dari pertumbuhan penduduk, struktur usia dari penduduk, migrasi, dan juga tingkat kesehatannya. Yang berikutnya akan saya jelaskan mengenai sejarah singkat dari akuntansi sektor publik, di mana akuntansi sektor publik itu sebenarnya sudah ada ya, itu dari ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi ya. Itu dicatat oleh Vernon Khan ya tahun 98 dalam Indra Bastian 2001 ya. Di mana di sini kemunculan dari sektor publik itu lebih banyak dipengaruhi ya karena hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan dari sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya adalah kapitalistik, kemudian peristiwa ekonomi, politik, serta inovasi ataupun teknologi ya. Nah, untuk praktek pencatatannya itu sebenarnya dilakukan udah sejak zaman Mesir kuno ya, yaitu dalam bentuk laporan bulanan oleh menteri kerajaan terkait ya dengan hasil pungutan pajaknya ya. Nah, untuk masa Babilonia di sini pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi juga sudah dilakukan ya pada zaman tersebut. Nah, untuk di masa zaman Yunani itu sendiri ya, pemerintah itu yang berkuasa itu sudah membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil. Jadi dia sudah melakukan proses atau kegiatan publik ya. Kemudian di akhir abad ke-14 itu ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat di Genoa. Nah, itu adalah sejarah singkat ya dari akuntansi sektor publik. Sedangkan sejarah dari akuntansi sektor publik di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Hindia Belanda ya. Jadi pemerintah Indonesia mengikuti tata cara pencatatan keuangan dari negara Hindia Belanda ya pada masa penjajahan. Kemudian adanya reformasi keuangan ya pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai istilah-istilah yang ada dalam akuntansi publik, diantaranya adalah akuntabilitas ya. Di mana akuntabilitas itu ada dua, ada akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal. Istilah yang berikutnya adalah privatisasi, yaitu merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perusahaan publik. Demikian penjelasan saya untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.